Halo pemirsa, senang sekali rasanya kami hadir dengan program Bincang Spesial pada hari ini, di mana seseorang yang begitu luar biasa kami hadirkan ke studio Sinpo TV lebih tepatnya. Dan lagi-lagi saya akan men-spill sosok yang luar biasa ini. Sebelum kita akan mengobrol, ini berkaitan dengan tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama dengan cabang angkatan perang dan juga bersenjata, dan juga ini sangat dekat juga dengan operasi pertahanan negara Republik Indonesia. Lagi-lagi kita baru saja melakukan kemeriahan maksud kami untuk perayaan hari ulang tahun ke-79 di Monas kemarin. Yap, dengan dugaan pemirsa semuanya, ini benar merupakan tentara angkatan darat, salah satu yang menginspirasi kita bagaimana nantinya kita akan melihat bahwa sosok ini akan menjelajahi dunia pendidikan di kemiliteran. Halo, selamat malam Bapak, apa kabar? Kita kedatangan Pak Maijen Agus Winana, SIP, MSI, MTR Han. Benar sekali Pak, apa kabar Pak? Selamat malam Dewi, alhamdulillah baik. Luar biasa ya, luar biasa sekali kita kedatangan sosok yang begitu luar biasa, Maijen. Pak, lagi-lagi ketika saya dihadapkan atau berkomunikasi dengan produser saya Mahathir nih, mengetahui profil Bapak, saya tercengang dan sangat menginspirasi lebih tepatnya. Kalau kita mengetahui bahwa memang katanya purnawirawan, namun masih aktif, itu bisa dijelaskan Pak terlebih dahulu, seperti apa nih Pak? Terima kasih, saya sangat bersyukur di hari ulang tahun TNI. Benar. 79, 5 Oktober kemarin, sangat luar biasa. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat ikut larut di dalam tidak hanya kemeriahan, tapi melihat kemajuan TNI, Tentara Nasional Indonesia yang 79 tahun berkiprah sejak proklamasi ya. Dan kemudian kita lihat bersama di sana juga tidak hanya pasukan, barangkali baru pertama kali ikut upacara, bahkan keliling Monas itu penuh dengan pasukan upacara yang semula hanya satu garis itu muter itu ya. Dan juga di sana hadir TNI undangan mulai dari Irup Bapak Presiden Jokowi sampai dengan para purnawirawan. Dan yang tidak kalah pentingnya di sana juga ada komponen cadangan, ya. Jadi di sana semuanya ikut bagaimana mensyukuri 79 tahun TNI berdiri dan kemudian masyarakat hadir karena jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, tentara profesional dan di situ kekuatan rakyat sesuai dengan strategi perang semesta. Benar. Jadi sebenarnya antara TNI aktif dan purnawirawan itu nanti ada di klasifikasi namanya komponen pertahanan negara. Ada komponen utama, itu TNI aktif, komponen cadangan, itu termasuk purnawirawan dan komponen pendukung, termasuk kita semuanya. Begitu Dewi. Wah, luar biasa sekali. Jadi walaupun kita masih merayakan hari ke-79 kemarin ya, walaupun purnawirawan tapi masih tetap dengan apa? Luar biasa ya kesemangatan untuk menghadiri perayaan HUT ke-79. Pak, lagi-lagi kalau saya melihat begitu luar biasanya profil Bapak di dunia pendidikan, lebih tepatnya di dunia pendidikan kemiliteran. Ini saya melihat bahwa memang untuk saya sendiri nih, S-nya saya untuk gelarnya itu 1 gitu. Kalau Bapak baru menyelesaikan, Pak Maijen ini baru menyelesaikan SSS yang ketiga kali. Bisa diceritakan Pak, gimana Pak? Iya Dewi dan pemirsa sekalian. Sebenarnya saya tidak ingin diungkap ya bagaimana profil saya. Namun sekarang ini kan kita kan pada perang informasi, pada situasi yang harus menampilkan rekam jejak yang memang itu benar-benar dilaksanakan atau dilalui oleh seseorang itu. Itu juga bagian dari era itu. Nah, oleh karenanya sebenarnya TNI itu sendiri sudah ada pendidikannya, Dewi. Ada yang strata tamtama, ada yang bintara, ada yang perwira. Saya kebetulan lulus akademi militer tahun 1988. Benar. Ya, itu ada 2 angkatan ya, yang program 4 tahun dan 3 tahun. Saya yang program 3 tahun. Namun demikian saat itu saya bertugas di Timur Timur dan saya merasakan betapa kepala staf saat itu memperhatikan bahwa bidang ilmu selain militer itu juga harus menjadi pengetahuan yang harus diambil, harus digeluti oleh khususnya para perwira remaja atau perwira muda ini. Oleh karenanya di tahun 92-93 itu saya di Timur Timur karena saya organik di sana
kasatnya Pak Wismoyo Harismunandar, saya sangat mengingat beliau jenderal dan kasat yang sangat karismatik. Beliau itu kalau mengenal beliau pasti mengenal moto disiplin adalah nafasku. Wah. Ya, itu kan. Kemudian kehormatan adalah segala-galanya itu, ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menghafal perintah harian kasat. 8 perintah harian kasat. Dan yang 8 perintah itu apa saja itu yang harus dilakukan itu Batatnya? Wah, itu semuanya harus hafal waktu itu ya. Saya sendiri saat itu hafal. Ya. Dan sampai semuanya yang hafal itu dikasih arloji, warnanya loreng. Berarti benar-benar harus disiplin banget ya? Iya, ya. Tumbuh kembangkan. Ya, saya sekarang sudah lupa ya. Tapi saat itu saya hafal sekali itu. Ya. Kemudian yang satu itu mengilhami saya salah satunya supaya mengikuti pendidikan di strata perguruan tinggi. Benar. Saat itu dibuka universitas terbuka dan saya kalau ujian itu harus dijemput helikopter dari tugas operasi ke Dili untuk ujian semesteran itu. Nah, oleh karena itulah yang mengilhami saya kemudian menekuni pendidikan strata di perguruan tinggi. Wow. Nah, kemudian memang saya S2-nya sebenarnya bukan 2, 3 saya itu ya. SS. Ya, jadi saya juga lulusan di Universitas Pertahanan, saya sekarang dosen di Unhan juga. Dari tahun 2013 hingga tahun 2014 juga Ya, ya Pak ya? betul. Saya juga di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang terakhir ini saya di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Ya, itu saya ada 3 itu. Dan kemudian doktor saya ilmu pemerintahan di Satyagama. Begitu Dewi. Luar biasa pemirsa. Kalau kita lagi menyaksikan bahwa memang pendidikan itu sangat penting terutama untuk bagian kemiliteran. Karena bukan sembarangan ya Pak ya, tadi kayak pelatihan dan juga kedisiplinan ini sangat diungkit lagi. Kan kita lagi melihat Pak, selama 8 tahun Bapak bertugas di Unhad lebih tepatnya, ini menjalankan apakah ini sebagai dosen dan juga atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan perbedaan dari Universitas Unhad sendiri untuk perguruan tinggi negeri, ada perbedaannya nggak Pak? Iya. Memang 8 tahun lebih ini saya di Universitas Pertahanan setelah saya di Seskuad sebagai Komandan Korps Siswa. Jadi di situ saya mengelola pendidikan tingkat pendidikan tertinggi di TNI Angkatan Darat. Nah, saat itu saya di UNAN sebagai Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Memang Universitas Pertahanan sebagaimana National Defense University di dunia itu ya di dunia itu termasuk UNAN ada 38 ya negara yang memiliki Universitas Pertahanan semacam UNAN kita ini, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dalam kegiatan keakademikan memang sesuai dengan perguruan tinggi yang lainnya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Namun dalam organisasi itu dibina oleh Kementerian Pertahanan, Pamenhan RI. Nah, oleh karenanya Universitas Pertahanan ini adalah universitas sebagaimana universitas-universitas pertahanan besar di dunia, namun di dalam pengembangan keilmuannya difokuskan kepada 4 hal saat itu. Ya, yang pertama adalah masalah strategi pertahanan, yang kedua masalah manajemen pertahanan, saya di situ pernah menjadi dekannya. Kemudian masalah keamanan nasional, dan yang keempat masalah teknologi pertahanan. Nah, kemudian berkembang ada program doktornya dan sejak Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto dibukalah pendidikan program strata S1. Ya. Jadi pastinya akan ada perbedaan dari perguruan tinggi lainnya dan juga ini secara kemiliteran lebih tepatnya Pak. Namun kalau kita melihat bahwa memang setelah lulus akademi militer, ini pendidikan apa tingkat apa saja di TNI yang Bapak dapatkan lebih tepatnya? Oh iya, jadi tadi kita bicara tentang pendidikan di luar TNI ya. Khususnya karena tadi saya dipicu dan sesuai dengan tema menjelajahi dunia pendidikan kemiliteran. Iya, kalau di kemiliteran tentunya saya akan bicara tentang apa ini ya, pendidikannya atau sejarahnya ya? Sejarah boleh, untuk kalau kita melihat bahwa perbedaan dari TNI sendiri atau perguruan tinggi lainnya, gitu. Kalau tadi universitasnya banyak hal yang berbeda dari perguruan tinggi negeri yang lainnya. Namun untuk TNI sendiri apa yang bikin berbeda Pak dari perguruan tinggi lain? Sebenarnya untuk tingkat akademi militer dan pendidikan sekolah staf dan komando
itu di samping memiliki tingkat atau strata sesuai dengan kepangkatannya, tapi juga ada plusnya dibandingkan dengan pendidikan perguruan tinggi biasa. Sama-sama mengusung Tridharma perguruan tinggi. Ya, ya di bidang pendidikannya, pengajaran, di bidang pengabdian masyarakat dan penelitian. Namun di pendidikan TNI itu juga tripula dasar, artinya di samping akademik juga dinilai fisiknya dan juga sikap fisik, perilaku dan kepribadiannya. Nah itu masuk untuk evaluasi setelah menyelesaikan pendidikan itu akan diukur dengan bahkan 6 aspek berarti ya bisa saya katakan itu ya. Gitu. Karena memang berbeda ya, berbeda. Nah oleh karenanya tadi dari awal bahwa perhatian dari pimpinan TNI AD agar prajurit khususnya perwira juga memiliki keahlian, ilmu pengetahuan yang lain untuk mendukung tugas itu dijalankan oleh strata pendidikan tadi, khususnya akademi militer, maka di samping pangkat juga bergelar setingkat sarjana S1 terapan. Yang di sekolah lanjutan perwira itu tidak, karena memang pendidikannya murni pendidikan kemiliteran. Kalau di Sesko Angkatan, Seskuat begitu, itu di samping mendapatkan kualifikasi Sesko, Brevet Sesko juga setingkat dengan S2 atau Magister. Ya. Begitu. Kalau kita melihat memang nanti ditayangkan di Sinpo TV lebih tepatnya untuk pendidikan militer kursus lebih tepatnya Pak. Ini banyak banget akademi militer, Subsab Cabif yang telah disampaikan juga tadi di Kelapa 212 dan lainnya. Pak, kalau bisa melihat bahwa memang setelah lulus dari masa pendidikan tersebut, ini langsung tugas pendidikan atau tugas tempur sebagaimana kalau kita melihat lazimnya perwira muda ini dilakukan atau dilaksanakan lapangan kecabangan infanteri. Bisa diceritakan Pak sedikit? Ya. Setelah lulus seperti apa? Ya. Betul, jadi tadi saya ingin menambahkan bahwa pendidikan di TNI itu sesuai stratanya ya, ada strata Tamtama, Bintara, Perwira, itu sebagaimana yang dijalankan oleh banyak negara. Ya. Seperti di Singapura, saya sering diskusi dengan kawan saya di sana, sama, jadi di Singapura setelah pendidikan bahkan Bintara ya, di SAF itu, Singapura itu juga dimotivasi untuk belajar pendidikan setara dengan university begitu ya. Kemudian Bintara juga sama. Nah perwira setelah lulus perwira itu bukan selesai Dewi. Jadi prajurit TNI khususnya perwira ini juga akan sekolah dasar. Nah sekolah dasar kecabangan ini yang menentukan nanti apakah perwira ini masuk ke infanteri, kavaleri, artileri, itu kalau yang di Angkatan Darat. Di Angkatan Laut juga semua, pelaut dan seterusnya. Di Angkatan Udara penerbang misalnya. Seperti itu. Nah setelah itu sesuai dengan jenjang masa dinas dan kepangkatannya, diisi secara otomatis pendidikan lanjutan perwira pertama, pendidikan lanjutan perwira, kemudian termasuk mau memangku jabatan. Sebagai perwira seksi, sebagai komandan kompi, sebagai komandan batalion, komandan kodim, komandan korem, itu ada sekolah-sekolahnya. Nah yang membedakan, tidak semuanya bisa lulus itu. Yang lulus adalah yang memenuhi syarat atau seleksi yang diadakan. Jadi tidak otomatis. Ya. Jadi banyak proses yang panjang untuk memenuhi syarat itu sendiri Pak. Tapi apa yang paling Bapak lihat lagi bahwa perjuangan itu apa yang harus kita lihat? Maksudnya kegiatan itu apa yang harus kita siapkan lebih tepatnya Pak? Sebenarnya pengalaman saya mengikuti pendidikan, kalau lihat riwayat jejak pendidikan saya itu hampir saya kebetulan aja ini Dewi ya. Kebetulan saja ya, tidak ada pendidikan yang tidak saya lewati. Ya, mulai dari sarcap itu biasanya pasti ya. Bahkan saya pernah sedikit bukan penelitian yang mencermati ya. Jadi berapa persen sih lulusan akademi militer yang diterima di Sesko? Sesko Angkatan, Sesko TNI dan Lemanas gitu. Jadi ada itu patokannya saat itu ya. Kalau yang di Sesko Angkatan itu hampir 70% ya dari yang lulus Akmil misalnya. Kalau yang di Sesko TNI lebih kecil lagi.
saya bisa katakan 4-5% dari jumlah itu tahun 2011 ya, 2010-2011 itu untuk tahun itu. Mungkin sekarang sudah berbeda. Kalau Lemhanas itu bahkan hanya 2-3% dari jumlah lulusan akademi militernya. Ya, memang saya mencermati itu di tahun 2010-2011. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda karena memang kebijakan pimpinan baik Panglima TNI dan Kasat, kepala staf yang lainnya memberikan kuota yang lebih banyak ya, begitu. Jadi kira-kira jenjangnya seperti itu. Kalau mau jadi Danki harus kursus dulu. Kalau mau jadi Danyon kursus dulu. Jadi Danrem kursus dulu dan seterusnya. Dan itu terseleksi. Wow. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi kita semua. Lagi-lagi kalau kita melihat Pak, di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai anggota TNI juga dan juga sebagai dosen, lebih tepatnya dosen aktif, banyak karya yang Bapak tulis. Salah satunya di depan kita ini, begitu banyak buku yang ada di hadapan kita. Ini bagaimana ini Pak? Bisa diceritakan sebagai profesi yang begitu luar biasa dapat menuliskan karya-karya seperti ini? Ya, ini kalau di TNI sebenarnya kita dulu waktu zaman saya itu ada yang disebut dengan materi seleksi tadi di antara seleksi-seleksi jenjang pendidikan tadi. Ada yang disebut karangan militer ya, disingkat Karmil ya. Tetapi sekarang sudah lebih baik lagi karena tidak hanya berdasarkan empiris pengalaman yang ditulis selama tugas-tugas operasi yang dijalankan sesuai dengan kecabangannya begitu. Tapi juga harus memenuhi kaidah keilmiahan. Ada teorinya begitu, ada metodologinya semacam itu. Jadi saya pikir itu lebih bagus. Dan yang kedua, karena saya sebagai dosen kan harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi Dewi. Jadi kita harus melaksanakan penelitian, tidak hanya mengajar, pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terpenting dosen itu harus membuat buku. Karya ya, karya dosen disebut. Karya dosen, budaya menulis gitu ya. Iya, betul. Dan apa yang paling spesial Pak di tempat ini? Atau semuanya spesial, tapi apa yang paling menggambarkan sosok Bapak banget nih gitu? Ada dua sebenarnya ya. Yang pertama bagaimana mempersiapkan SDM unggul. Terus yang kedua cara memberikan instruksi. Kebetulan yang untuk mempersiapkan SDM unggul itu saya saat itu diperintahkan ditunjuk menjadi dekan Fakultas Vokasi di Belu. Belu itu perbatasan NTT Timur Leste. Nah, tahun berapa tuh Pak? 2021. Oh, baru nih. Ya. Nah, sudah masa COVID tak berarti ya? Ya. Tetapi kita melaksanakan perkuliahan itu langsung. Ya, kita memang harus benar-benar menjaga agar tidak tertular. Tapi saat itu memang kita berani itu menyelenggarakan pendidikan langsung waktu itu. Ya di Belu sana itu memang pendidikan itu atas prakarsa dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan saya dekan yang pertama di sana dan sampai sekarang sudah 4 tahun ya sudah berjalan dan sudah meluluskan ya untuk kadet mahasiswanya itu menjadi sarjana-sarjana atau diploma 3, setingkatannya diploma 3 dan sudah kemarin diluluskan, begitu. Jadi ini merupakan suatu pembukaan pintu besar untuk Strata yang ditempatkan di timur bagian pertengahan Timur Leste. Ya, betul itu. Jadi itu sebenarnya itu pilot project itu ya. Bagaimana fakultas vokasi itu didirikan. Itu saya yang paling berkesan, terus saya tulis buku itu. Kemudian di sana yang ciri khasnya adalah prodinya tidak asal prodi, tapi program studinya yang untuk operasional pendidikannya itu sesuai dengan sumber kekayaan alam yang di sana. Baik. Kita tahan Pak sebentar Pak, karena kita asik banget nih ngobrolnya, karena masih banyak dengan informasi, pengalaman, juga penghargaan dan jabatan lainnya yang akan kami sampaikan pemirsa. Namun usai jeda berikut, tetap bersama kami di Bincang Spesial. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia.
mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus pasti. mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Dan pemirsa, terima kasih kembali karena akan Anda masih menyaksikan bincang spesial dengan sosok yang sangat terinspirasi bagi kita semua. Lagi-lagi kita melihat memang untuk segmen ini kita mengulik lagi bagaimana penghargaan dan juga bagaimana bentuk prestasi yang didapatkan oleh sosok yang begitu luar biasa di hadapan kita saat ini, Dr. Agus Winarna, Angkatan Darat lebih tepatnya ya Pak. Ya. Dan Pak, kita mengulik lagi Pak, di awal perbincangan kita tadi itu saya sangat tertarik apalagi moto yang telah Bapak sampaikan. Ini menurut Kasat Jenderal Wismoyo, yang bisa dijelaskan Pak kembali moto yang tadi disebutkan? Ya, Dewi dan pemirsa. Kita saat itu Letnan 2 ya. Ya. Sangat karismatis memang beliau Bapak Kasat. Sehingga moto slogan pun melekat di hati kita sanubari para prajurit itu. Benar. Ya, disiplin adalah nafasku. Disiplin adalah nafasku. Ya. Kemudian kesetiaan adalah kebanggaanku. Kesetiaan adalah kebanggaan. Kehormatan adalah segala-galanya. Wah. Saking meresapnya, hampir semua kesatuan TNI AD itu memasang slogan-slogan itu. Benar. Secara otomatis. Ya, Sangat membanggakan sekali. sangat ya, Pak. membanggakan sekali. Yang kedua tadi kan tentang perintah harian beliau sendiri yang dihafal oleh seluruh prajurit, dan yang ketiga adalah perintah untuk para perwira khususnya ya itu melanjutkan pendidikan di strata 1. Nah, yang kemudian tadi sempat di awal saya jelaskan, kalau saya jujur, kenapa sekarang saya banyak bukan embel-embel gelar, tidak ya, karena ada perintah itulah yang kemudian saya terus belajar. Bahkan hari Senin kemarin saya tambah lagi ya magister saya yang ketiga. Wah, begitu luar moto biasa tersebut sekali ya. ya. Jadi gara-gara moto tersebut sangat membangkitkan nasionalisme kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi ya Pak. Betul. Ya? Dan Pak, kita mengetahui bahwa memang di bulan Oktober ini dengan 2 perayaan untuk Angkatan TNI sendiri sangat meriah sekali. Ada 2 perayaan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh TNI. Apa saja nih Pak? Selain itu ada infanteri lebih tepatnya. Oh iya, memang setelah saya pati kan korps saya kan tidak ada ya, atau memang ketentuannya seperti itu. Semua kecabangan setelah pati korpsnya di pangkat ini kemudian menjadi hilang gitu. Bukan hilang karena memang stratanya sudah strata perwira tinggi gitu. Kebetulan saya saat taruna itu hasil psikologi saya adalah infanteri. Ya. Dan di tanggal 9 di bulan Desember, di bulan Oktober ini adalah hari yang ditetapkan sebagai hari Korps Infanteri.
Ya, jatuhnya di tanggal 9 Oktober 1945 tempatnya. Benar. Ya. Jadi waktu itu kalau sedikit saya bercerita kenapa ditetapkan, setelah proklamasi kemerdekaan kita belum memiliki TNI ya awalnya ya. Nah, kemudian berdirilah BKR, kemudian menjadi TKR. Untuk menghadapi agresi militer yang pertama, saat itu Komite Nasional Pusat Indonesia memanggil ya mantan-mantan dari Kenil. Kenil itu adalah pendidikan militer zaman penjajahan kolonial Belanda. Kemudian PETA, PETA itu adalah pendidikan kemiliteran pada saat zaman Jepang. Walaupun tujuannya untuk kepentingan kolonial, tetapi sudah memberikan dasar-dasar militer yang kuat ya, tokoh-tokoh Kenil, tokoh-tokoh PETA banyak ya, dan kemudian tidak hanya itu saja ya, tapi juga non militer juga sama sebagai politik balas budi ya. Nah, tanggal 9 itulah diumumkannya oleh Komite Nasional Pusat Indonesia itu dari mantan-mantan Kenil dan PETA dan sebagainya tadi tergabung ke dalam kesatuan. Nah, saat itu hanya Angkatan Darat dan kemudian sejarah itulah yang kemudian dicatat sebagai Hari Korps Infanteri. Secara singkat begitu, Dewi. Jadi di bulan Oktober ini begitu spesial. Iya, Dan betul. juga betul. di tanggal 9 juga Betul. dirayakan dengan Korps Infanteri lebih tepatnya, Betul, Pak. iya. Wah, luar biasa, Pak. Ini ada sesuatu yang spesial lagi yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Karena lagi-lagi untuk tim kita sudah menyediakan sesuatu yang begitu luar biasa yang Bapak harus jelaskan lebih tepatnya. Ini, Pak. Salah satunya kami menemukan sosok foto ini. Bisa dijelaskan, Pak? Apa cerita dari foto ini, Pak? Wah, itu waktu itu saya belum capratar itu ya. Iya. Ya, calon prajurit Taruna itu ya. Wajahnya tertekan sekali. Ya, tahun 85 itu nomor AK saya, nomor akademik, NIM begitu. Kalau di perguruan tinggi ya, kalau mahasiswa begitu. 85 itu menunjukkan tahun masuk. Oh, 85 01 16 itu. Ya, 116 itu nomor urut Taruna ya. Oke. Hanya nomor urut aja. Oh, nomor urut saja. Ya, begitu. Nah, itu di Magelang. Saya saat itu pendidikan kurang lebih 4 bulan ya, bersama dengan satu angkatan dari teman-teman Angkatan Laut atau Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Jadi saat itu pendidikannya masih jadi satu ya, di pendidikan yang terkenal dengan nama Chandra di Muka. Wah, kalau saya ingat itu bisa ketawa, bisa macam-macam lah. Banyak cerita di Wah, banyak ini cerita ya. itu ya. Yang kemudian cerita itu ternyata dari angkatan ke angkatan itu ya mirip-mirip begitu. Ya gitu. Dan lagi-lagi Pak, kalau kita bisa melihat ini. Kita menemukan satu foto ini lagi. Ya. Ini kenapa wajah dulu itu berbeda sekali ya? Ini lebih fresh ya. Ya, itu kemudian setelah capratar, kemudian pratar ya, prajurit Taruna. Kebetulan yang tadi pakaian PDH itu adalah pangkat Kopral Taruna ya. Pangkat Kopral. Ya, itu masih lebih stres lagi sebenarnya itu. Karena sudah bertemu dengan para senior. Kalau yang tadi bertemu hanya kepada para pelatih gitu. Pelatih kan bapak melindungi. Wah, senior ini kan tekanannya lebih keras, harusnya lebih stres yang loreng tadi kan. Iya. Ini ternyata yang PDH ini lebih stres karena menghadapi dua tekanan ya. Benar sekali. Dan pemirsa, benar sekali Pak. Dan pemirsa lagi-lagi Pak Maijen ini, Pak Maijen Dr. Agus ini pernah bertugas sejak 26 Juli tahun 1988 dan dilantik Presiden di Istana Negara sampai dengan tahun ini 2024. Bisa diceritakan Pak? Kalau dihitung masa dinas saya, Dewi, maka sampai dengan 1 November nanti saya alhamdulillah 1 November 2024 ini. 24 ini sudah 36 tahun. Ya. Kemudian 4 bulan ya. Ya. 3 bulan 3 bulan dan 4 hari. hari. Jadi 36 tahun. Dihitung itu ya. Ya, saya hitung itu. Karena TMT-nya atau terhitung mulai tanggalnya adalah di 26 Juli 1988 tadi ya. Iya, benar. Jadi begitu Allah Tuhan memberikan karunia usia.
Namun demikian, kalau bisa saya jelaskan 36 tahun lebih ini, ternyata tepat ini materi kita bincang-bincang ini ya. Iya. Ternyata 20 tahun sendiri saya berdinas di lembaga pendidikan dan universitas. Luar biasa, 20 tahun. Ya, dari 36 itu. Ya. Kemudian sepanjang 11 tahun lebih saya di daerah tugas operasi. Iya. Walaupun akhirnya saya di pendidikan, tapi saya memiliki rekam jejak saya itu, di antaranya 10 tahun di Timur Timur. Nah, itu bisa diceritain Pak. Seperti apa pendidikan yang dijalankan di sana? Ya, saya di Timur Timur hampir bertugas tidak banyak pendidikan kecuali yang S1 saya itu dari Timur Timur itu. Ya. Ya, S1 saya itu masih di Timur Timur. Kemudian saya di situ hanya sekolah semacam kursus ya. Dan lagi-lagi Pak Kasat, Pak Wismoyo itu yang menggelontorkan atau moto tadi, itulah yang membuat ada yang disebut dengan back to basic. Ya. Dan Suslapa 1, Suslapa 2. Selebihnya saya tidak ada pendidikan karena memang konsentrasi pada tugas di daerah operasi. Timur Timur saat itu dijadikan medan atau daerah operasi. Benar. Dan satu lagi pengalaman non militer ya. Tapi sebenarnya membina komponen cadangan, saat pangkat kapten saya di Korem 164 Wiradharma sebagai perwira seksi di situ, saya sebagai Dansatgas Menwa. Jadi Komandan Satuan Tugas Dharma Bakti Menwa. Itu program dari Kementerian Pertahanan, saat itu Debhankam yang sekarang sudah tidak ada lagi ya. Itu salah satu program di mana para Menwa yang terpilih di seluruh Indonesia itu diberi kesempatan untuk menyumbangkan keilmuannya, profesinya di bidang pembangunan di Timur Timur, padahal waktu itu masih daerah operasi ya. Ya. Baik kegiatan fisik seperti halnya tetap harus ada kegiatan fisik TMMD ya? itu membangun di desa-desa begitu, juga penyuluhan-penyuluhan. Nah, saya satu komandan satgasnya dan sampai sekarang saya masih berhubungan. Saya adalah Dansatgas yang ke-16. Satgas Timur Timur. Wow. Ya, dan mereka punya militansi tinggi sampai dengan saat ini, walaupun program tersebut sementara sudah tidak ada lagi ya, seiring dengan situasi dan perkembangan. Benar seperti sekali. Itu, Dewi. Banyak sekali penghargaan yang Bapak dapatkan, salah satunya untuk pengalaman di luar negeri dan juga militer, dan banyak banget pangkat yang saya lihat dari profil Bapak yang akan kami tayangkan nantinya di layar Sinpo TV. Pak, bisa dijelaskan untuk foto ini sendiri seperti apa, Pak? Oh ya, itu foto terakhir itu ya. Foto terakhir. Ya, baru beberapa hari yang lalu. Ya. Masih tampan sekali ya. Ya, itu belum lama itu, belum ada 1 bulan saya foto itu karena itu. Ini merupakan dapat penghargaan. Oh ya, kalau tentang penghargaan memang itu kemarin salah satu yang diberikan pada saat acara di Monas ya, HUT TNI. Saya menerimanya itu setahun yang lalu, lebih ya. Setahun yang lalu itu bintang Yuda Dharma Pratama. Bintang Yuda Dharma Pratama itu diberikan kepada sebenarnya bukan prajurit tapi juga warga negara yang mengabdi dan memberikan sumbangsihnya melebihi dari panggilan tugas. Kira-kira seperti itu. Saya juga tidak mengira mendapat penghargaan setahun yang lalu ya dari Presiden, karena itu yang mengeluarkan Presiden. Ya, saya pikir itu suatu penghargaan dan kepercayaan pemerintah negara dalam hal ini kepada saya. Dan masih banyak perwira-perwira tinggi hebat yang juga menerima penghargaan itu. Dan itu harus loh itu Pak ya Pak ya, untuk diberikan penghargaan. Selain dari Dharma, maksud kami dari bintang Yuda Dharma Pratama ini Pak, ada lagi penghargaan yang luar biasa yang punya cerita Pak? Iya. Ada 14 lebih penghargaan lebih tepatnya. Iya, setiap tugas operasi itu kan pasti ada penghargaannya. Iya. Contohnya di Timur Timur tadi saya menerima penghargaan Satya Lencana Seroja misalnya. Sudah banyak sekali saya kalau dihitung per tahunnya itu ya. Banyak sekali ya. Ya, itu tidak termasuk hitungan itu ya. Itu. Jadi di Timur Timur memang penghargaan waktu itu jarang kita pakai ya. Tapi karena itu ketentuan dinas bagaimana memakai seragam atau uniform ya kita pakai.
Ya, saya tidak mengatakan banyaknya penghargaan itu lambang kesengsaraan ya. Kenapa? Orang Kenapa bilang begitu. itu? Ya karena terlalu banyak tugas begitu. Tapi saya rasa menurut saya ya itu kan penghargaan negara. Punya cerita sendiri. Punya juga. cerita sendiri. Walaupun cerita yang sering menjadi obrolan di prajurit itu lambang kesengsaraan ya. Berbeda dengan apa cerita atau diskusi di kalangan umum di luar prajurit ya. Tapi mudah-mudahan bincang-bincang ini hanya untuk menyegarkan bahwa sebenarnya banyaknya penghargaan itu seperti Dewi saya setuju, itulah cerita kita. Begitu kira-kira kita. Benar sekali itu. Karena penghargaan itu bentuk bahwa apa ya, apresiasi kita terhadap diri sendiri dan juga terhadap negara lebih tepatnya ya Pak ya. Pak, untuk dukungan keluarga sendiri terhadap Bapak seperti apa Pak? Ya, pasti dalam berumah tangga itu kalau di militer ada hal yang unik Dewi ya. Apa tuh? Bisa diceritakan nih? Pasti pemirsa sangat-sangat menanti-nantikan sosok ini ya. Karena doa dan dukungan orang tua, keluarga itu lebih tepatnya sangat manjur ya. Iya betul. Jadi saya kira di TNI itu kepemimpinannya adalah tidak hanya pada saat kita masih membujang atau belum berkeluarga. Sampai berkeluarga pun pimpinan itu bertanggung jawab. Jadi ada istilah di TNI itu fungsi komando. Jadi kehidupan melaksanakan ibadah pun fungsi komando. Kesehatan fungsi komando. Keselamatan jasmani yang prima fungsi komando. Artinya termasuk kehidupan berkeluarga pun fungsi komando. Artinya pimpinan itu bertanggung jawab secara keseluruhannya tadi. Itu yang pertama. Sehingga pada saat mau berumah tangga pun, kalau bujang kan ke orang tua minta restunya. Nah setelah berkeluarga itu juga dengan istri, dengan anak. Itu kita harus menghadap. Harus dengan dukungan kepada pimpinan sesuai dengan levelingnya. Jadi kalau perwira waktu itu kita harus ke Pangdam. Kalau perwira menengah ya, itu harus ke kepala staf itu. Aturan personalianya begitu gitu. Jadi sampai dengan berumah tangga pun harus diyakinkan sama pimpinan, pengesahannya pun juga ada levelingnya itu. Dan di TNI itu ada organisasi ya. Kalau di TNI AD ada Persit. Jadi istri dari pimpinan itu juga bertanggung jawab atau membina. Jadi ikut mendukung suaminya, baik itu di home base, di kesatuan maupun di medan tugas itu. Tetap harus ada dukungan, doa dan juga support dari keluarga lebih tepatnya ya Pak. Dan juga nih Pak, kita akan membahas tentang konsep militer di Indonesia dan bagaimana sejarahnya. Namun jangan dijawab dulu karena kita akan istirahat sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Dan pemirsa, kembali Anda menyaksikan Bincang Spesial tentunya dengan masih sosok tokoh yang begitu luar biasa yang saat ini kita mengulik kembali bagaimana sih pendidikan dari kemiliteran itu sendiri. Ternyata sangat luar biasa pemirsa. Lagi-lagi kita melihat bahwa memang tak hanya untuk pendidikan saja kemiliteran ini begitu banyak penghargaan dan juga mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan kita akan bertanya langsung lagi Pak. Selain tadi pertanyaan yang begitu luar biasa, jawaban yang membuka pikiran kami terhadap pendidikan dari TNI ya Pak ya. Ini kita mengulik lagi. Tak hanya saya, pemirsa yang ada di rumah juga akan bertanya-tanya bagaimana sih konsep dari pendidikan militer di Indonesia yang kalau kita lihat bahwa dari sejarah hingga sampai saat ini Pak. Terima kasih. Pertanyaannya ini apa namanya itu saya ingin menggali ya, atau ditinjau dari segi periodisasi. Jadi periode-periode di mana pendidikan militer sekarang ini tidak terlepas dari pendidikan pada masa kolonialisme atau penjajahan, Dewi. Tidak akan pernah lepas. Iya. Gitu ya. Dari beberapa referensi yang saya baca dan kita semuanya tahu, dan tokoh-tokohnya pun juga ternyata memimpin bangsa dan negara ini setelah merdeka kemudian. Pendidikan militer menurut saya, karena ditinjau dari segi periodenya, maka sudah ada sejak Belanda, penjajahan Belanda. Benar. Kita pernah mendengar nama Kenil. Ya, pendidikan Kenil adalah sebenarnya bertujuan saat itu Belanda tahu kekuatan Jepang sangat kuat untuk Asia Timur Raya. Maka Belanda kemudian membentuk atau mewadahi pendidikan militer di Kenil itu. Bahkan beberapa tokoh dari Kenil kemudian juga yang seperti saya katakan tadi. Jadi tidak terlepas dari pendidikan pada saat Belanda itu sendiri. Benar sekali. Ternyata Belanda kalah dan kemudian diganti dengan penjajahan. Saya ulangi lagi. Ya. Di samping Kenil juga ada Breda ya. Ya benar. Breda jadi Belanda. Di Breda ya, di Belanda sana. Jadi ada juga Kenil yang atau KMA yang ada di Indonesia, khususnya di Bandung, tapi juga ada di Breda di Belanda. Pada saat Jepang pun juga ada yang disebut dengan peta pembela tanah air. Benar. Seperti Supriyadi, Sudirman, Pangsar Sudirman itu juga salah satu yang dididik dibentuk Jepang. Dari pemerintahan Jepang ya. Tahun 43 sebetulnya. Iya, 43 sampai 45 begitu. Lagi-lagi alasan Jepang waktu itu untuk menghadapi sekutu lagi yang akan menguasai atau balik ke Indonesia. Ya. Tapi ternyata 3 pendidikan itu kan penanaman patriotisme, kemudian nasionalisme, tidak hanya solidaritas, loyalitas, dan taktik militer saja ya. Tapi kemudian mengilhami bangsa Indonesia yang dilatih itu untuk kemudian rasionalisme Indonesia-nya tinggi seperti Supriyadi di Blitar. Nah, karena sudah dilatih oleh Jepang, tapi hasil latihannya itu untuk kembali menyerang Jepang begitu. Nah, ini tidak terlepas dari itu. Nah, oleh karenanya pada saat setelah diproklamirkan merdeka pemerintah Indonesia, kalau kita membaca dari segi periodisasi setelah kemerdekaan itu ada kalau di Angkatan Darat itu ada MA ya, Military Academy di Jogja. Itu ada MA1, MA2. Jadi bahkan sejarah pendidikan TNI khususnya itu pada saat Taruna
mereka pun belum selesai pendidikannya sudah ikut bertempur. Wah. Ya itu ya, kita lihat sejarah-sejarah seperti di Pelataran, di Yogyakarta itu para kadet di Militer Academy itu yang kemudian mereka berperang masih muda, masih taruna ya, masih kadet itu. Nah setelah era agresi 1 dan agresi kedua baru kemudian bisa menata ya bagaimana pendidikan perwira mulai dari akademi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bahkan saya itu masih menjadi satu dengan kepolisian begitu. Begitu pula pendidikan Tamtama Bintaranya, begitu pula korpsnya. Tadi kita bicara korps infanteri begitu. Benar. Juga bisa membangun setelah pendidikan dasarnya itu. Dan kemudian hasil-hasil dari pendidikan itu semuanya mewarnai pendidikan TNI sekarang ya, yang kemudian menjadikan TNI di HUT ke-79 ini prima ya. Itu salah satu slogan di mana mencerminkan hasil pendidikan dan profesionalisme dari pendidikan TNI yang selama ini sejak periodisasi setelah kemerdekaan ya, setelah merdeka 79 tahun. Tetapi warna pendidikannya itu menurut saya tidak terlepas dari pendidikan-pendidikan pada masa penjajahan ya. Ya, jadi kita tidak melihat masa penjajahannya itu, tapi saya mencermati pendidikannya itu. Itu dimulai pada saat era-era kolonialisme itu. Kira-kira kalau secara umum saya gambarkan seperti itu, Dewi. Ya, sebagai Menhan sendiri kita melihat bahwa Menhan kita ini sangat banyak banget ya untuk memberikan pendidikan, terutama untuk Universitas Menhan sendiri. Bagaimana Bapak memandang atau melihat bahwa Pak Prabowo sendiri ini hadir untuk memberikan pendidikan itu juga? Ya, saya di UNAN ini sudah 8 tahun lebih. Pada saat itu Dewi, itu sesuai dengan statuta itu hanya pendidikan magister saja Universitas Pertahanan Indonesia itu didirikan ya, dibentuk begitu. Kenapa? Karena untuk mewadahi lulusan dari taruna, akademi tadi. Karena mereka sudah strata 1, maka S2-nya adalah di Universitas Pertahanan, sebagaimana National Defense di banyak negara begitu. Ternyata beliau Bapak Menhan, Bapak Prabowo memiliki visi yang jauh ke depan dengan pengalaman dan apa namanya itu bagaimana beliau itu ingin mengabdi penuh kepada bangsa dan negara ini. Akhirnya dibuka juga program strata 1. Jadi itu ada 4 fakultas seperti kedokteran. Di situ bukan fakultas kedokteran, tapi fakultas kedokteran militer. Jadi ada militernya. Kemudian ada farmasi militer, ada MIPA militer. Ya ada 4 fakultas di situ. Tidak sampai di situ. Melihat banyaknya sumber kekayaan alam di Indonesia itu, maka pilot proyek pertama untuk membuka fakultas vokasi, yang kebetulan saya ada dekan yang pertama di Belu tadi, di perbatasan Timur Leste dengan NTT. Itu juga 7 prodi itu juga berdasarkan potensi sumber kekayaan alam yang ada di sekitar di situ. Dan mereka karena vokasi maka... Jadi lebih menjurus Pak, maaf saya potong, lebih menjurus. Kalau misalnya kebutuhan dengan warga di situ pertanian, itu juga dengan menjurus dengan pertanian atau seperti apa Pak? Iya betul. Misalnya di sana kan daerah kering, Dewi. Di sana itu daerah kering, maka di situ ada prodi pertanian lahan kering. Prodi pengolahan hasil ikan, prodi permesinan kapal, prodi peternakan, dan lain sebagainya. Terkait dengan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di NTT sana. Dan animo maupun pemuda-pemudi, pelajar-pelajar SMA banyak sekali yang pengen menjadi kadet di sana. Wah. Dari informasi yang Bapak sampaikan sangat-sangat membuka mata kita ya, lebih tepatnya untuk kaum awam, bagaimana melihat sosok militer ini menempuh pendidikan kemiliterannya lebih tepatnya Pak. Pak, untuk perbincangan kita memang ini terbatas sekali, dan lagi-lagi untuk mengakhiri dari perbincangan kita kali ini Pak, maaf sekali. Dan mau menanyakan, ada nggak kalimat penutup dari Bapak sendiri ini, semangat untuk anak Indonesia lagi-lagi untuk mengetahui bagaimana dalam dunia pendidikan di kemiliteran Pak? Boleh disampaikan Pak? Terima kasih para pemirsa, saya sangat bersyukur ya di hari ulang tahun TNI ke-79 ini saya bisa berbincang-bincang sedikit, karena setidaknya 20 tahun lebih dari masa
pengabdian saya yang nanti sampai bulan Desember nanti 36 tahun, lebih bahkan, maka menurut saya yang tadi diceritakan oleh Dewi dan diketahui bersama itu karena saya mempunyai suatu semacam filosofi gitu ya atau moto begitu di dalam pendidikan ini. Jadi pendidikan adalah sepanjang hayat. Tidak saja itu merupakan tuntunan agama, tetapi lebih kepada mencermati perkembangan lingkungan maupun ya teknologi segala hal yang terkait dengan kemajuan ya ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Jadi itu betul sepanjang hayat. Namun demikian kita tahu bahwa bonus demografi maupun kondisi bangsa Indonesia yang banyak ini penduduknya ini jangan pantang menyerah. Banyak orang-orang besar tadi saya bercerita bagaimana pendidikan TNI, tokoh-tokohnya pada saat zaman penjajahan begitu berat menghadapi itu. Asalkan ada niat atau ada bayangan mau jadi apa nanti kita ini atau saya ini. Nah, oleh karenanya persiapkan dengan baik karena semua kompetensi, semua pekerjaan itu ada yang harus dimiliki kompetensinya itu. Ya, itu persiapkan dengan baik, jangan menyerah dan pada akhirnya mau nggak mau negara ini harus kuat. Kita punya kewajiban untuk mempertahankan. Mau nggak mau dalam kondisi apapun. Nah, oleh karenanya kewajiban kita mempertahankan negara itu mau nggak mau kita harus melaksanakan pendidikan itu sendiri. Dan kemudian kenapa kita harus bekerja? Karena itu merupakan suatu pilihan menurut saya. Nah, oleh karenanya persiapkan dengan baik karena semuanya itu ada kompetensinya. Ada hal yang harus persyaratannya itu harus kita persiapkan lebih dulu. Maka itu yang saya lakukan sehingga di pendidikan TNI saya hampir semuanya diberikan kesempatan oleh negara mengikuti karena pendidikan TNI itu semuanya beasiswa. Termasuk pendidikan di UNAN itu beasiswa. Saya kira demikian. Terima kasih dan salam bela negara. Salam bela negara, luar biasa sekali. Pak, terima kasih atas waktunya telah membukakan bagaimana pentingnya pendidikan. Terlagi-lagi kalau kita melihat bahwa militer itu bukan hanya untuk membela negara saja, namun bentuk pendidikan ini sangat penting dan harus melekat di kemiliteran lebih tepatnya, Pak. Dan terima kasih sudah membukakan informasi itu semua kepada kami dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan informasi tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita di Bincang Spesial kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mengucapkan sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat, salam bela negara. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.